Cuaca buruk yang terjadi di perairan Laut Jawa berdampak terhadap wisatawan yang tengah berlibur di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Setidaknya ada 305 wisatawan yang tengah berlibur di Karimun Jawa, Jepara tertahan karena jadwal pelayaran dihentikan sementara. Dan kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta di Jepara, Jawa Tengah dan Cesa Rosandi, wisatawan yang saat ini terjebak di Karimun Jawa. Selamat sore Pak Edi dan selamat sore Mbak Cesa. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Selamat Newsroom Ya, sore ini. Saya ke Pak Edi dulu. sore. Baik, Pak Edi, boleh diinformasikan update data terkini terkait dengan berapa total wisatawan yang masih tertahan di Karimun dan bagaimana rencana proses evakuasinya, Pak? Terima kasih Mas Yuda. Eh, jadi di Karimun masih ada sekitar 356 wisatawan. Eh, dari 356 wisatawan itu 36 wisata asing. Jadi dari Belanda, dari Perancis, dari Jepang, dari Hungaria masih di sana. Dan kami sudah mengirim surat kepada Dirjen Perhubungan Laut. Besok tanggal 27 diharapkan kapal Pelni KM Kalimutu dari Sampit menuju Semarang diharapkan berbelok dulu ke Jepara Karimun. Nah harapannya jam 17.00 besok bisa sampai di Karimun Jawa dan nanti kita evakuasi ke Semarang menggunakan Kalimutu sebanyak 356 wisatawan tersebut. Saya beralih ke Mbak Cesa ya Pak ya. Ini Mbak Cesa bisa Anda ceritakan Anda wisatawan dari kota mana dan sudah berapa hari di Pulau Karimun Jawa dan bagaimana kondisi di sana hingga sore ini Mbak? iya. Terima kasih Mas Bayu. Kebetulan saya wisatawan dari Jakarta. Kemarin saya bertolak dari Jepara ke Karimun Jawa itu di sekitar tanggal 20 Desember. Di tanggal 20 Desember sampai tanggal 21 Desember cuaca masih cerah, jadi saya pikir masih aman-aman saja. Lalu setelah tanggal 21 Desember, tepatnya di tanggal 22 Desember sampai saat ini cuaca sudah mulai mungkin tanda kutip ekstrim ya begitu ya, karena curah hujannya lumayan tinggi, karena Mhm. dalam satu hari itu bisa seharian hujan beserta dengan angin dan mungkin jedanya tuh sekitar hanya 15 sampai 30 menit saja lalu hujan kembali. Jadi bukan bukan yang hujan dari pagi sampai siang atau sore sampai malam saja gitu ya, tapi seharian cuman jedanya sekitar 15 sampai 30 menit begitu. Hmm. Hujan disertai angin kencang. Ya, Mbak Cesa kalau bisa sedikit mengisahkan bagaimana kondisi rekan-rekan di sana. Apakah memang tadi kata Bapak ada Mhm, lebih dari 300 wisatawan di Karimun mhm, Jawa. Apakah mhm. mereka semua merasakan ketakutan, kepanikan, dan apa yang saat ini mereka sedang harapkan dan apa yang dilakukan di sana? Iya, kalau saya kebetulan saya menginap itu di hotel di sekitar pantai sebelah timur dan teman-teman yang menginap di pantai sebelah barat gitu ya. Kalau saya ngobrol begitu ya, ketemu ketika di alun-alun, memang beliau-beliau ini apa namanya merasa cemas begitu karena tidak ada kapal karena mereka sudah lewat dari jadwal mereka harus pulang balik kembali ke rumah begitu secara jadwal. Mhm. Lalu pun ketika saya kan biasa makan makan malam iya makan malam itu biasa di alun-alun ya Mas karena kalau Mhm. untuk di hotel tarif rate makanan itu lumayan agak tinggi. Jadi kami biasanya para pelancong atau para wisatawan berkuliner itu biasanya di daerah alun-alun atau Mhm. di daerah kota. Dan di alun-alun atau di kota pun sendiri, saya ngobrol dengan para penjualnya, mereka waktu di hari Minggu lalu, di hari Sabtu lalu gitu ya, mereka sempat menyampaikan kalau di hari Minggu mereka tidak akan berjualan gitu karena bahan makanan pokoknya mereka untuk berjualan itu sudah habis begitu. Jadi kami di situ ketika mendengar itu lumayan kayak wah berarti bahan makanan di Karimun Jawa sudah mulai habis nih. Jadi di hari Minggu dan di hari Senin ini kita lumayan agak panik, cuman di hari Senin ini sudah mendapat pencerahan dan sudah mendapat solusi kebetulan dari Bapak Bupati juga, Bapak Bupati Jepara juga sudah bersurat kan, kami sudah menerima informasi itu dan kami juga sudah mendapat informasi bahwa besok akan dijadwalkan kapal dari KM Kalimutu, kapal Pelni begitu ya, yang akan menjemput kami para wisatawan untuk kembali ke Semarang, begitu. Mhm. Baik, saya ke Pak
Bupati. Pak Edi, kalau tadi ketakutan Mbak Cesa mungkin sama dirasakan oleh ratusan wisatawan lain, ketakutan mengenai cuaca ekstrim, logistik makanan, kemudian juga kenyamanan mereka berada di Karimun Jawa. Lalu apa ya langkah yang dilakukan Pak? Mengingat distribusi bantuan pastinya harus melalui laut dan harus dari Jepara Pak. Begini Mas Yuda, jadi tidak usah khawatir dan takut. Jadi sebetulnya stok makanan yang ada di Karimun Jawa sudah cukup untuk 1 minggu ke depannya. Termasuk BBM ini kami sudah siapkan. Sebetulnya tanggal 22 Desember kemarin seperti Pertalite itu juga sudah kami siapkan. Namun karena cuaca yang tidak mendukung, jadi tidak ada. Namun demikian biosolarnya kita siap, masih ada stok 3 ton di sana. Nah, untuk tadi Mbak siapa tadi? Cesa Pak. Mbak Cesa Pak. Mbak Tessa, Mbak Cesa, Pak Mbak Edi. Tessa, jadi nggak usah khawatir. Jadi kami ada wisma Pemda di sana. Jadi nanti Mbak bisa ketemui salah satu staf kita di sana. Kalau memang tadi ada yang sampaikan ke saya seperti ada mahasiswa dari Semarang, Pak, saya udah kehabisan nih, nggak usah khawatir. Di sana kita siapkan ada hotel wismanya gratis, ya gratis. Termasuk makanannya sudah kita siapkan dari PMI dan Basnas. Nah nanti Mbak Tessa bisa menghubungi depan alun-alun itu ada kantor Wisma Kecamatan, datang aja ke sana, bilang kami dari dari wisatawan Jakarta kesulitan ini, insya Allah dibantu. Nah untuk wisatawan besok yang insya Allah kalau sudah sampai Tanjung Mas, saya bersama Pak Kapolres, Pak Dandim dan Forkopimda Jepara akan menjemput wisatawan di Tanjung Mas. Jadi kita pastikan kita siapkan bis yang ada di sana untuk menuju Jepara. Kalau memang kembali ke Jepara. Tapi kalau mau kembali ke Semarang, diteruskan Jakarta, kami persilakan, ya, Mbak Tessa. Jadi nggak usah khawatir dan itu nikmati di sana. Insya Allah besok bisa pulang ke Jakarta. Mungkin Mbak Cesa ada pertanyaan ke Pak Bupati, Pak Edi ini terkait dengan tadi prosedurnya mungkin seperti apa. Takutnya nanti sudah banyak warga yang panik pada aksi rebutan cari makan, tempat tinggal. Mungkin Mbak Cesa ingin bertanya langsung ke Bapak. Iya Pak Edi Supriyanta, Bapak Bupati Jepara, saya ingin mengajukan pertanyaan sebenarnya lebih terkait ke jadwal kapal. Kalau yang kami terima itu adalah besok di pukul 18 sore begitu ya, bertolak dari Karimun Jawa ke Semarang. Pertanyaannya Bapak, kenapa malam-malam gitu? Apakah aman? Karena setahu saya kalau misalnya malam-malam itu kan nanti gelombangnya agak lebih besar begitu ya Pak? Jadi jadwal dari Kalimutu sampai nanti di Karimun Jawa pukul 17.00. Jadwalnya sebetulnya jadwal ini kan kapalnya nggak ke Karimun Jawa. Jadi saya menyurat ke Pak Dirjen Perhubungan Laut, minta ke beliau untuk kapal Kalimutu itu bisa mampir ke Jepara, ke Karimun Jawa untuk mengevakuasi teman-teman yang ada di Karimun Jawa, sebetulnya itu. Jadi nggak usah khawatir, jadi kapal itu besar dan nyaman, insya Allah. Ya. Pak Edi ini, terima kasih Pak. Baik, udah cukup Pak ya. Saya lanjut lagi nih Pak Edi. Pak Edi, kalau bicara mengenai cuaca ekstrim ini sudah tidak kali pertama terjadi ya Pak. Tinggi gelombang, kemudian juga angin dan hujan. Lalu langkah ke depan seperti apa? Mengingat Karimun Jawa ini seperti sebuah jamrut yang menarik wisatawan untuk Jawa Tengah. Tapi di satu sisi cuaca seringkali berubah-ubah dan ekstrim. Jadi adakah strategi untuk tetap membuat Karimun Jawa aman dan nyaman buat para wisatawan Pak? Jadi kejadian kalau orang Jepara bilang ini adalah angin baratan. Hal itu sudah terjadi setiap tahunnya di Karimun Jawa. Nah kami menghimbau kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Perhubungan untuk menyampaikan ke biro-biro perjalanan pada tanggal-tanggal yang ekstrim ini supaya tidak mengajak para wisatawan sementara ke Karimun Jawa sampai dengan cuaca ekstrim ini selesai. Itu sudah ada himbauan-himbauan. Nah, mungkin biro-biro ini mungkin lupa kali ya, lupa kali. Nah, kedepannya
kita sampaikan lagi bahwa pada hari-hari tertentu, misalnya pada tanggal ini seperti ini sampai dengan akhir Desember ini tidak lagi mengajak memberikan arahan kepada para wisatawan untuk datang sementara di Karimun Jawa. Setelah itu silakan. Pak, tapi Nggak ada resikonya masalah. pastinya jumlah wisatawan akan berkurang ya Pak. Dan berpengaruh juga pastinya terhadap pendapatan warga sekitar yang bergantung pada pariwisata. Lalu bagaimana nih Pak, pada saat cuaca buruk, warga dan juga pengusaha lokal masih bisa terus mendapatkan penghasilan Pak? Adakah solusi Jadi terkait ini ini kan Pak? jadi hal yang sudah rutinitas terjadi di Karimun Jawa. Jadi masyarakat sana sudah terbiasa dengan keadaan ini. Jadi mereka sudah menyimpan. Jadi sudah ada stok-stok itu sudah dipersiapkan. Baik, terima kasih Pak Edi untuk perbincangan hari ini dan juga Mbak Cesa. Tetap semangat karena sebentar lagi ada kapal Pelni yang akan mengangkut rekan-rekan dan saudara-saudara di sana untuk kembali ke tempat asal. Selamat sore Mbak dan Pak Edi. Selamat sore. Selamat sore.